Halo, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Di Juve Talk kali ini saya akan membahas soal pertandingan antara Juventus versus Spezia di Giornata 4 Serie A musim ini yang akan berlangsung dini hari nanti, guys. Sebelum masuk, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Dan teman-teman yang belum subscribe, khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal pertandingan Juventus versus Spezia, saya ingin sedikit membahas soal rumor transfer lagi, guys, yaitu lagi-lagi tentang Leandro Paredes. Seperti yang diberitakan oleh banyak sumber, mulai dari Romeo Agresti, Gianluca Di Marzio, dan Nico Scria, bahwa Leandro Paredes 100% adalah pemain Juventus dan akan diresmikan setelah pertandingan Juventus Spezia nanti, guys. Kemungkinan besok atau lusa, guys, Paredes akan diresmikan oleh Juventus ataupun mendarat di Turin dan melakukan tes medis seperti para pemain yang datang sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan, yaitu di Giornata 4 ini Juventus versus Spezia adalah harga mati bagi saya, guys, bagi Juventus untuk memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, memang Juventus belum terkalahkan di musim ini. Dari 3 pertandingan awal Juventus mampu meraih kemenangan dan 2 hasil imbang. Yang sayangnya harusnya Juventus bisa menyapu bersih 3 pertandingan awal Serie A, dan lagi-lagi Juventus harus kehilangan 4 poin. Nah, saat menghadapi Spezia dini hari nanti, Juventus harus menang. Kenapa? Karena demi menjaga moral tim dan kepercayaan diri para pemain, para pasukan Allegri. Apalagi terlebih di Giornata 5 atau akhir pekan nanti, Juventus akan bertandang ke Fiorentina dan di pertengahan pekan depan akan melakukan laga pembuka UCL di Paris menghadapi Paris Saint-Germain tentunya. Kita masuk ke pembahasan Juventus Spezia, yaitu kalau kita lihat dari sisi klasemen ataupun dari skuad, Juventus yang sekarang berada di klasemen 8 dan Spezia di peringkat 13. Secara kualitas skuad Juventus jelas jauh sangat unggul menghadapi Spezia. Kalau kita lihat dari head to head kedua tim ini, Juventus versus Spezia, Juventus selalu memenangkan 4 pertandingan terakhir menghadapi Spezia di Serie A. Semoga nanti Juventus bisa melanjutkan tren positif ini dan memenangkan pertandingan dengan meyakinkan menghadapi Spezia dini hari nanti. Kalau kita lihat dari 3 pertandingan sebelumnya, Juventus hanya mampu menang sekali dari 3 pertandingan. Ini adalah hal-hal yang kurang bagus untuk Juventus. Jadi saya harap Juventus bisa mendapatkan kembali 3 angka saat menghadapi Spezia. Sedangkan Spezia dari 3 laga sebelumnya di Serie A mampu menang sekali, kalah sekali, dan seri sekali. Di awal pertandingan di Giornata 1, Spezia berhasil mengalahkan Empoli dan kemudian kalah oleh Inter dan bermain imbang menghadapi Sassuolo. Dilihat dari head to head jelas, guys, ya, bahwa Juventus sangat unggul menghadapi Spezia. Sekarang kita masuk ke perakiraan formasi. Lagi-lagi Mr. Allegri kembali menggunakan formasi yang sama, yaitu 4-3-3. Dan uniknya banyak sumber berita, mulai dari Sky Sports, Sky Italia, bahkan Gol Italia, mengatakan bahwa Gatti, pemain muda Juventus, akan melakukan debut bersama Juventus di pertandingan resmi dan debutnya di Serie A. Dia akan berduet dengan Bremer di dini hari nanti menghadapi Spezia. Ini salah satu hal yang sangat menarik bagi saya, karena saya suka dengan profil Gatti, dengan pemain muda Juventus ini. Saya sih berharap Gatti bisa menjadi bek yang tangguh, ya, agar kedepannya duet Bremer dan Gatti menjadi paten. Maksudnya dia bisa menjadi pasangan yang pas di lini belakang Juventus. Sedangkan di kiper kembali Szczesny seperti saat menghadapi AS Roma yang harus kebobolan 1, ya, sangat menyakitkan. Kemudian kita di sisi kiri, akhirnya Alexandro diseratkan, yang dimainkan adalah De Sciglio, dan Danilo dikembalikan ke posisinya di wingback kanan. Dan di posisi lini tengah kembali Juventus memainkan Locatelli dan Rabiot, dan uniknya lagi-lagi Fabio Miretti akan diberikan kepercayaan oleh Allegri bermain dari menit awal. Dari perakiraan formasi ini yang bersumber dari Gazzetta dello Sport, Miretti kemungkinan besar akan dimainkan dari menit awal.
Dan di lini depan ada yang berubah, yaitu posisi Filip Kostic yang akan diisi oleh pemain muda Juventus lainnya, yaitu Moise Kean. Salah satu striker Italia ini akan dicoba oleh Allegri untuk menjadi pendamping Dusan Vlahovic bersama Cuadrado. Sayangnya sih bagi saya pribadi, harusnya Cuadrado yang harus istirahat, guys. Kenapa? Karena dari beberapa pertandingan terakhir, dari 2 pertandingan terakhir khususnya, Cuadrado terlihat sangat egois dan apa ya, tidak bisa memberikan kreativitas permainan, tidak bisa memberikan kreativitas serangan Juventus, tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai penghubung dari lini tengah ke lini depan Juventus. Intinya Cuadrado bermain sangat individual dan percaya sebagai kapten di lapangan, terlihat perannya kurang begitu baik. Dan kalau kita perhatikan saat Dusan Vlahovic bersitegan dengan bek AS Roma, Smalling, kita tidak melihat Cuadrado ada di sana melerai si Dusan Vlahovic. Jadi dari sisi pemimpin sebenarnya Cuadrado nggak bisa memimpin tim, dan kedua tidak bisa membuka peluang ataupun kreativitas serangan Juventus terkadang mudah dibaca karena Cuadrado lebih banyak mengandalkan skill individunya, tidak ingin memberi bola ke Dusan Vlahovic atau pemain lainnya. Tapi semoga dini hari nanti Cuadrado bisa lebih fokus untuk memberikan assist kepada penyerang Juventus, apakah Dusan Vlahovic yang main ataupun Arkadiusz Milik. Tapi dari banyak sumber sepertinya Dusan Vlahovic, Kean, dan Cuadrado akan bermain di lini depan Juventus. Jadi saya sangat berharap Juventus bisa memenangkan pertandingan menghadapi Spezia, karena akan sangat bisa meningkatkan moral tim ketika akan menghadapi Fiorentina di akhir pekan nanti dan laga pembuka UCL di Paris nanti. Prediksi skor dari saya, Juventus bisa menang meyakinkan 3-0 mungkin, dan saya harap dengan mainnya Gatti, benar-benar dimainkannya Gatti, Juventus tidak kebobolan agar dia bisa lebih paten bermain ketika Leonardo Bonucci diistirahatkan. Begitupun dengan Fabio Miretti di lini tengah, saya harap dia bisa menciptakan banyak ruang untuk Vlahovic memberikan assist, ataupun bahkan bisa melakukan shoot luar kotak penalti yang kemungkinan bisa berbuah gol. Saya harap para pemain muda Juventus yang diorbitkan oleh Allegri musim ini bisa membuktikan kapasitas mereka bahwa mereka layak berseragam Juventus di skuad utama. Mungkin video Juvetal kali ini cukup sampai di sini, guys. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like, dan tidak suka silahkan dislike. Adapun kalian ingin mengomentari ataupun prediksi kalian ataupun bagaimana Juventus ingin memainkan pertandingan menghadapi Spezia nanti, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve!